Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Untuk video kali ini aku awali dengan beres-beres mainan teman-teman. Jadi tuh anak-anak udah pada main keluar. Ada beberapa mainan yang mereka tuh belum rapiin, jadinya akhirnya aku yang rapiin. Kemudian juga aku lanjut lagi untuk nyapu-nyapu area depan ini. Alhamdulillah teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat untuk video kali ini memang kasurnya sudah dipindahin ya. Untuk kasur yang besar itu sudah aku pindahkan kembali ke tempat awalnya, yaitu di ruang kamar. Untuk kasur yang kecil aku pindahkan ke ruang yang depan. Soalnya kalau misalnya kasur yang kecil ini aku tumpuk di kamar itu nggak bakalan muat teman-teman. Aku udah pernah coba dan akhirnya untuk kasur yang kecil ditaruh di depan aja. Jadi kalau misalkan emang kasur ini nggak dipakai, tinggal didiriin aja teman-teman. Karena memang nggak ada space lagi untuk nyimpen kasur. Jadi mau tidak mau kasur yang kecil ini itu kita taruh di bagian depan aja, alhamdulillah. Jadi setelah dipindahkan ya untuk kasur besarnya itu terlihat lebih luas ya untuk ruangan bagian depan ini. Oke, ini aku masih sapu-sapu teman-teman karena alhamdulillah ya ngeres banget. Aku dari pagi tuh belum nyapu, jadi pas anak-anak keluar main aku baru deh nyapuin seluruh ruangan ya. Cuman aku shootnya di bagian depan aja. Gak berasa tiba-tiba udah hari Senin aja. Mungkin sebagian teman-teman yang pekerja ya atau yang anak sudah pada bersekolah, kayaknya waktu berasa cepet banget ya. Kayaknya tuh masih pengen weekend aja santai-santai gitu bareng sama keluarga, malah pengennya jalan-jalan terus ya setiap harinya. Tapi mau tidak mau kita harus terima kenyataan kalau misalnya di hari Senin kita sudah mulai beraktivitas kembali. Udah selesai sapunya, aku lanjut balik lagi ke dapur karena dapur itu jantungnya rumah ya teman-teman. Makanya aku selalu balik lagi ke dapur dan selalu melakukan aktivitas yang sama, yaitu adalah masak. Tapi sebelum masak aku mau isi teko dulu ya karena alhamdulillah udah habis teman-teman. Untuk masakan kali ini simple banget. Aku cuma masak 2 menu ya. Ini tuh termasuk menu yang menurut aku set menunya itu cocok banget gitu, apalagi ketika lagi hujan. Ini aku mau goreng tempe dulu dan rencananya tempe ini aku bakalan masak sambelan tempe. Alhamdulillah setiap minggunya aku nggak pernah bosan untuk masak satu menu ini teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masak tempe ya terserah kalian aja mau dikreasikan seperti apa. Alhamdulillah yang selalu aku syukuri adalah anak-anak aku tuh suka sama tempe, dan bahkan kalau misalkan lagi makan ayam atau makan apapun gitu yang pasti ditanyain adalah tempe teman-teman. Sambil nunggu tempenya matang di sini aku mau cuci bersih dulu untuk si kangkungnya teman-teman. Dan ini tuh kangkungnya mau aku tumis ya seperti biasa. Untuk tumis kangkung kali ini aku mau coba pakai terasi. Sebenarnya sih aku pernah ya coba untuk masak kangkung itu pakai terasi, cuman tergantung untuk bumbu ya teman-teman, kayak bawang merah, bawang putihnya kalau misalkan diiris ya aku nggak pernah pakai terasi. Tapi kalau misalkan bawang merah putihnya itu diulek gitu atau dihaluskan, itu aku selalu pakai terasi. Dan untuk video kali ini kangkungnya itu mau bumbu halusnya mau aku ulek aja teman-teman, karena memang seenak itu sih kalau misalnya pakai terasi. Dan aku juga tergoda gitu ketika nonton videonya Bunda Erlins Home. Beliau tuh kalau misalnya masak tumis kangkung selalu pakai terasi, dan akhirnya aku tergoda deh untuk tumis kangkung ini pakai terasi. Tapi kalau misalnya diiris-iris kayaknya terasi itu kayak kurang halus gitu ya teman-teman, kalau misalkan kita nggak hancurin dulu gitu ya. Kecuali kalau misalnya punya terasi bubuk. Kalau aku tuh punyanya terasi yang bulat gitu, jadi perlu dihancurin dulu teman-teman. Oke, ini aku siapkan dulu untuk bumbu halusnya untuk sambelan tempe dan juga tumis kangkung. Kalau untuk tumis kangkung aku cuman pakai 2 bawang aja ya sama cabai 1, udah kayak gitu aja. Kalau untuk sambelan tempe di sini aku pakai bawang merah putih, kemudian juga cabai. Biasa ya teman-teman, kalau misalkan cabai tuh nggak usah yang banyak-banyak karena biar anak-anak juga bisa makan. Nggak lupa juga pakai tomat. Nah ini untuk tempenya alhamdulillah udah mateng, tinggal aku angkat aja. Nah kalau misalkan teman-teman hari ini masak apa nih? Biasanya kalau hari Senin tuh masak yang cepet aja ya. Karena kita siapin bekal, kita siapin pakaian anak-anak untuk sekolah, siapin persiapan untuk pas suami berangkat kerja gitu ya. Pasti hari Senin itu mungkin lebih repot dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Untuk masak sambelan tempe ini aku tidak memerlukan tempe yang terlalu garing teman-teman. Jadi sedang-sedang aja, nggak garing, nggak lembek banget ya gitu. Yang penting ketika dimasak tuh dia nggak keras banget, karena pas suami kurang suka sama tempe yang teksturnya keras teman-teman, lebih suka yang sedang-sedang aja.
Untuk bumbu halusnya sudah aku haluskan, aku udah tumis teman-teman. Untuk seasoningnya aku pakai saus tiram, pakai garam, penyedap rasa, pakai sedikit lada juga teman-teman, biar agak sedikit pedas-pedas dari ladanya ya. Kalau misalkan udah harum tinggal diaduk-aduk aja, dan aku tuh nggak lupa ya untuk selalu pakai air sedikit. Nah di sini juga aku sambil ngangetin sambelan pete aku yang masih ada sisa teman-teman. Jadi alhamdulillah ya untuk menu kali ini ada sambelnya teman-teman. Biasanya kalau misalkan aku tuh udah masak sambelan tempe sama kangkung tuh jarang banget yang pakai sambel lagi. Kecuali kalau misalkan pas suami yang request minta sambel, aku baru buatin. Tapi kalau misalkan enggak ya alhamdulillah pas suami tuh nggak pernah protes. Nah ini aku dibantu oleh pas suami untuk aduk-aduk sambelnya, karena kalau misalkan nggak diaduk-aduk tuh pada kering teman-teman, khawatirnya gitu ya. Dan alhamdulillah ini tuh udah mateng semuanya. Aku tinggal tuang aja sambelan tempenya ke piring teman-teman. Jadi untuk kualinya aku bisa pakai untuk masakan yang lainnya ya. Alhamdulillah teman-teman, ini tuh masakannya simple banget, dan untuk modalnya juga ya nggak sampai 10.000 kalau dihitung ya. Alhamdulillah untuk masakan aku hari ini udah selesai. Aku tinggal masak air karena pas suami itu request minta dibuatin kopi. Ini bukan lagi endorse kopi ya teman-teman, disclaimer aja. Ini pas suami memang kopinya seperti ini. Aku kaget banget sama kopi yang biasa aku beli. Ini kan kopinya kan ada yang ukuran besar gitu ya. Aku tuh beberapa bulan lalu beli harga tuh masih di 7.000, tapi sekarang harganya udah 9.000. Alhamdulillah banget teman-teman. Bahan pokok itu sekarang sudah mulai naik semuanya ya, apalagi sayur mayur mendekati Nataru tuh kayaknya udah pada naik semuanya ya. Aku juga agak kaget sih untuk beberapa bahan makanan yang tadinya murah, sebelumnya murah gitu, sekarang udah mulai pada naik. Semoga Allah selalu tambahkan kita rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Dan aku juga baca berita online kalau misalnya di tahun 2025 itu pajak sudah mulai naik ke 12% teman-teman. Subhanallah, itu bakalan berdampak kemana-mana ya, entah bahan makanan, kemudian juga sayur mayur, karena kan perlu ongkos teman-teman ya. Dan di tahun 2024 ini juga untuk penjual mereka mengeluhkan untuk daya beli yang menurun, karena memang semua harga lagi mahal ya teman-teman. Kita juga sebagai ibu rumah tangga yang lagi belajar hemat, itu jadi semakin menghemat dan memilah-milah pembelian barang tertentu yang emang kalau misalkan nggak konsumtif atau yang kita nggak butuhin banget ya kita hindari gitu. Kalau istilah kerennya itu inflasi dan deflasi ya, aku sih nggak punya ranah ya untuk membahas itu karena aku juga masih belum paham banget. Mungkin teman-teman yang ngerti pembahasan soal inflasi deflasi boleh banget komen di bawah ya, kita bakalan sharing-sharing kolom komentar. Karena secara nggak langsung apapun yang berhubungan dengan pemerintah, kenaikan pajak atau apapun gitu ya, itu bakalan berdampak banget buat kita ibu rumah tangga. Ya kita kan juga mengelola keuangan teman-teman, kita juga selalu beli kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari, jadi pasti berdampak banget. Alhamdulillah ini tuh untuk sayuran kangkung aku juga udah mateng, aku tinggal beberes aja di dapur. Jadi sekarang aku usahakan kalau misalnya selesai masak atau ngapain di dapur gitu ya, semuanya itu dalam keadaan bersih kembali. Tadi aku udah nyuci kuali dan sutilnya juga. Di sini aku mau masak air dulu teman-teman, karena di panci ini tuh udah habis. Jadi biar nggak kebabaran gitu ya. Jadi kalau misalkan air di teko itu udah habis, aku nggak perlu masak air dulu atau nunggu airnya itu dingin teman-teman. Karena repot juga ya kalau misalkan lagi haus atau kepedesan, lagi habis makan, tapi nunggu airnya itu dingin dulu. Terus di sini aku lanjut lagi buat nyuci piring. Ini tuh nggak banyak teman-teman. Peralatan tadi aku pakai aja untuk masak. Ada 1 gelas, kemudian juga ada ulekan sama si panci. Dan sebisa mungkin kalau misalnya habis masak atau ngapain di dapur itu semua dalam keadaan bersih kembali. Dan ini butuh effort banget ya teman-teman, karena kalau misalkan dalam keadaan kita yang males gitu atau moodnya kurang bagus, ya itu bakalan berantakan lagi dapurnya. Kita bakal numpuk-numpuk dulu untuk piringnya, baru deh kalau misalkan piring udah pada habis dirak, kita baru nyuci piring. Dan makanya ini alhamdulillah banget gitu kebiasaan yang baik buat aku dan keluarga, karena setiap ke dapur itu dapur dalam keadaan yang bersih banget teman-teman. Jadi untuk masak selanjutnya ya alhamdulillah happy gitu, kita nggak stres nggak cucian piring banyak banget. Untuk aktivitas kali ini memang gak banyak teman-teman, aku lebih banyak di dapur. Untuk ngepel juga alhamdulillah kemarin tuh aku udah ngepel, cuman aku nggak record aja, lagi mager teman-teman untuk ngeluarin tongsis. Jadinya ya udah kayak gini aja untuk videonya, sederhana banget tapi semoga teman-teman suka dan juga terhibur ya. Dan kalau misalkan teman-teman lagi bingung mau masak apa, semoga ini juga bisa jadi inspirasi teman-teman semuanya soal masak apa hari ini.
Alhamdulillah untuk nyuci peralatan dapurnya udah selesai. Ini aku tinggal bilas aja teman-teman. Setelah ini juga aku mau beres-beres untuk wastafelnya karena becek banget ya kalau habis nyuci piring. Mungkin kalau misalnya yang belum punya wastafel terus ngeliat kita yang nyuci piring itu berdiri, kayaknya enak gitu ya. Padahal mah sama aja teman-teman, capeknya sama-sama nyuci piring. Bedanya ini kan kalau pakai wastafel berdiri, kalau nggak ada wastafel itu kan jongkok ya teman-teman. Dan aku juga sebelum pindah ke rumah ini juga nggak ada wastafelnya dulu, jadi tuh numpukin piring dulu ya, karena kalau misalnya kita nyuci piring 1-2 kayaknya nanggung banget gitu ngabisin sabun. Tapi sama aja teman-teman, beneran deh. Jadi apapun kondisinya saat ini jangan lupa kita syukuri. Alhamdulillah. Oke, untuk videonya aku cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat, semoga menghibur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.